Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Audia Utami. Saya mahasiswa Sistem Informasi Universitas Malikus Saleh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang digital marketing. Apa sih itu digital marketing? Nah, untuk mengetahuinya, maka simak video selanjutnya. Digital marketing. Apa sih itu digital marketing? Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk dengan menggunakan media digital atau internet. Digital marketing sendiri memiliki keuntungan, diantaranya yaitu 1. Jangkauan lebih luas. Strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Yang kedua, kemudahan evaluasi. Dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui. Yang ketiga, murah dan efektif. Dibandingkan dengan pemasaran tradisional, tentu saja digital marketing jauh lebih murah dan efektif. Dan yang keempat, kecepatan penyebaran. Strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Di samping dari keuntungan digital marketing, ternyata terdapat beberapa kesalahan yang ada pada digital marketing. Di antaranya, yaitu strategi yang tidak tepat sasaran. Yang kedua, memahami calon konsumen. 3. Mengabaikan pengukuran kinerja digital marketing. Dan yang keempat, mengabaikan storytelling dan copywriting. Terdapat 4 fase dalam digital marketing. Yang pertama ada fase build, yang kedua ada fase automate, yang ketiga ada fase scale, dan yang keempat ada fase advance. Fase pertama yaitu fase build. Di dalam fase build, langkah yang kita lakukan yaitu dengan merancang kerangka ideal awal, dengan membangun company untuk bisa didigitalkan. Company harus sebisa mungkin menampilkan atau menjual sebuah peluang baru yang tidak ada di pasaran. Terdapat beberapa step dalam fase build. Yang pertama ada new opportunity, yaitu harus mempunyai sesuatu yang baru. 2. Ideal customer, yaitu harus mengetahui customer itu seperti apa. Ketiga, false belief, yaitu sesuatu yang membuat orang yang tidak membeli produk kita dan apa penyebabnya. Keempat, ada the messenger. Nah, siapa di dalam company kita yang siap untuk dijadikan messenger yang untuk memimpin bisnis kita? 5. One belief statement, yang memiliki statement untuk dapat membimbing dan memimpin bisnis Anda. Yang ketujuh, hook story offer. Story perjalanan memulai bisnis sangat penting, sehingga membuat orang percaya dengan apa yang pernah kita alami selama masa sulit, sehingga kita berhasil menemukan caranya, sehingga menjadi berhasil. Dan yang terakhir ada value ladder, di mana ketika orang membeli apa yang akan menjadi berikutnya, sehingga profit kita akan bertambah semaksimal mungkin. Fase kedua yaitu fase automate. Fase automate adalah sesuatu yang bisa dibuat secara otomatis. Bagi orang awam, biasanya menjual produk itu satu-satu. Nah, sekarang gimana caranya agar kita tidak menjualnya satu-satu dan bisa menjualnya sekaligus banyak? Di dalam fase automate terdapat 3 step. Yang pertama ada funnel,
yang kedua ada education follow up, dan yang ketiga ada return part. Yang pertama itu ada funnel. Nah, funnel ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada TOFU, seperti konten strategi, di mana konten strategi apa sehingga membuat orang-orang peduli terhadap produk kita. Yang kedua ada MOFU, bagaimana caranya agar orang mau join sama kita, mau kasih nama dan alamat emailnya ke kita. Yang ketiga ada WOFU, bagaimana caranya agar mereka membeli produk kita lagi. Step yang kedua ada education follow up. Education follow up ini di mana setelah orang join dengan memasukkan nama dan email, kita mau kasih edukasi dengan cara apa? Misalnya dengan majalah ataupun hal lainnya. Step yang ketiga yaitu return part. Dalam return part, di mana apabila orang datang ke tempat kita tetapi tidak membeli lagi, maka kita harus melakukan apa agar mereka kembali lagi membeli produk kita. Fase ketiga adalah fase scale. Di dalam fase scale, step pertamanya itu traffic. Traffic itu seperti kita membuat sebuah iklan. Begitu traffic kita datang, maka sistem kita sudah siap. Message-nya juga sudah siap, barulah di situ kita akan mendapatkan profit yang lumayan besar. Step yang kedua ada Dream 100. Bagaimana cara kita mencari partner? Step yang ketiga yaitu reseller. Bagaimana cara membangun reseller? Materinya apa? Apakah ada reseller akademik? Apakah juga ada pembinanya? Masuklah kita ke dalam fase yang keempat, yaitu fase advance. Di mana fase advance ini adalah fase yang paling tersulit yang harus kita hadapi dalam membangun sebuah bisnis. Di dalam fase advance, step yang pertama yaitu ada identity shift. Identity shift yaitu seseorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai apa dalam konteks fans bisnis Anda. Step yang kedua yaitu ada movement. Movement yaitu gerakan apa yang kita ingin ciptakan, misalnya memerangi perang harga yang ada di marketplace agar profit kita meningkat. Dan untuk fase yang ketiga yaitu fase 4 minute smiles, di mana fase 4 minute smiles adalah award apa yang Anda ciptakan nantinya. Jadi, kesimpulannya, untuk membangun sebuah digital marketing, maka kita harus melewati beberapa step. Step yang pertama, yaitu membangun fondasi dari bisnis kita. Yang kedua, membuat sistem-sistem jualannya secara otomatis semua. Yang ketiga, membuka iklan bisnis kita. Dan step yang keempat. Nah, di step yang keempat ini merupakan step yang tidak mudah. Dan kita harus bisa sampai jadi dari step pertama, 2, dan 3. Barulah kita masuk ke dalam step yang keempat ini. Demikianlah penjelasan singkat mengenai digital marketing. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.